Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara membaca dan menulis file dengan lebih praktis di Java menggunakan Java Neo File. Untuk informasi dokumentasinya bisa kita buka di JDK Oracle. Ada kelas di paket Java Neo File. Nama kelasnya adalah Files. Jadi kita akan membaca dan menulis file menggunakan kelas ini. Kita akan menggunakan metode write string dan read string. Read string yang ini. Baik, kita coba saja ya, langsung ke IntelliJ IDEA. Kita buat kelas dulu di src. New Java class, kita beri nama di sini latihan menulis file. Latihan menulis file. Oke. Kemudian buat metode mainnya, main tab. Kemudian di sini kita bisa sebenarnya bisa langsung menulis filenya di sini ya. Misalnya saya punya pesan string, pesan atau message sama dengan ini adalah kalimat yang ditulis ke file. Oke. Kemudian kita bisa menuliskan seperti ini. Files, panggil kelasnya, titik, write string yang ini. Kita pilih salah satunya saja, yang ini. Write string, kemudian nama filenya kita gunakan path get. Kita bisa langsung menuliskan secara praktis di sini namanya. Atau kalau teman-teman mau tulis di luar bisa ya, buat nama file dulu. Di sini string file name. Misalnya nama filenya adalah, kita mau simpan di sini juga di folder yang sama di src juga. Berarti kita tuliskan dulu src. Kemudian nama filenya adalah dataku.csv. Titik koma. Di sini kita tulis nama filenya, file name. Kemudian koma message-nya. Koma ada standar UTF-8. Ini encoding ya. Untuk encoding karakternya pada saat ditulis. Ini boleh pakai yang lain juga, kalau teman-teman tidak hafal bisa tulis titik di sini. Ada pilihan lain misalnya 8859. Kemudian di sini ada errornya. Sebenarnya ini bukan error, cuman kita diminta untuk menambahkan blok try and catch. Jadi kalau ada yang seperti ini, teman-teman bisa klik di sini yang tanda panahnya di samping lampu ini. Kemudian surround with try and catch. Selesai. Oke. Jadi skenario nya nanti kalau di run, ketika program ini di run, dia akan menulis pesan ini. Ini adalah kalimat yang ditulis ke file, ditulis ke file dataku.csv. Coba kita run file. Oke, sekarang bertambah filenya ya, ada di sini file dataku.csv. Ini adalah kalimat yang ditulis ke file. Jadi kalau misalnya kita tambahkan filenya, misalnya kita enter, kalau enter di string itu kita garis miring n ya, begini. Kita enter lagi, ada ini kalimat kedua. Coba kita run. Ya, harusnya di sini bertambah barisnya ya, bertambah. Kita tambah lagi. Tapi perhatikan teman-teman, dia tidak ditulis dalam satu baris ya. Karena tadi di sini saya meletakkan garis miring n supaya dia enter di sini. Pada saat ditulis ke file
garis miring N itu berarti dia enter ke bawah. Dan garis miring N nya tadi itu tidak ditulis, yang ini tidak ditulis ya. Terus saya enter lagi, saya buat ini kalimat ketiga. Oke, coba kita run file. Oke, kita coba lihat filenya. Ada 3 file ya, 3 baris. Jadi cukup sederhana cara bacanya dan hanya membutuhkan 1 baris saja. Cara menulisnya maksud saya. Kita hanya butuh 1 baris ini untuk menulis ke file. Berikutnya cara untuk membacanya. Kita buat kelas baru saja. Nama kelasnya adalah latihan membaca file. Enter. Kita buat metodenya main. Kemudian di sini kita bisa membacanya juga menggunakan kelas files ya. Tapi kalau di sini tadi adalah write to string, kita berikutnya adalah read string. Kemudian string hasil pembacaan juga bisa kita simpan ke dalam sebuah string. Jadi kita buatkan variabelnya dulu. Kita beri nama isi file sama dengan files dari kelas new file ya, dari package new file. Kemudian di sini read string, masukkan path-nya, path, terus get ya, sama seperti tadi. Ini bisa dituliskan di luar nama filenya. Kita copy saja karena kebetulan nama filenya juga sama. Kita letakkan di sini. Terus di sini kita tulis file name. Kemudian encoding karakternya bisa pakai ini. Tadi kita pakai ini ya, pakai encoding yang sama saja. Di sini ada error sama seperti tadi karena ini adalah operasi file yang punya potensi untuk mengalami runtime error, maka dibuatkan blok try and catch seperti ini. Oke, ini isi filenya. Tapi ini kalau di run tidak terlihat apa-apa ya. Tidak ada yang terlihat di sini apapun. Padahal sudah ada filenya. Karena di konsol kita belum membuat perintah printnya. Jadi kita print dulu ini, shout tab print isi filenya, supaya dia nanti ditampilkan di sini di konsol. Run file. Jadi ini adalah isi dari filenya, file dataku.csv. Mungkin teman-teman mau baca file yang lain, mau baca file, tadi kita punya nih ya, file latihan membaca file atau latihan menulis file. Kita bisa baca file yang ini sebenarnya juga, latihan menulis file.java. Ingat ekstensinya Java ya. Jadi di sini saya tidak membaca dataku tapi membaca latihan menulis file.java. Harapan saya, file.java. Harapan saya pada saat saya baca file ini akan muncul source code-nya ya, source code dari file ini, latihan menulis file yang ini. Oke, kita coba baca saja, run file. Ya, jadi sama, dia membaca isi file kode yang ini. Mungkin teman-teman berpikir, mungkin ada yang sudah terinspirasi, sepertinya kita bisa membuat program yang menulis program. Ya, jawabannya benar teman-teman, bisa. Jadi kita bisa membuat program yang menulis program juga. Misalnya ada tugas seperti ini teman-teman. Misalkan saja mungkin ada dosen atau mungkin mentor yang gabut memberikan tugas supaya teman-teman membuat kelas sebanyak 100 misalnya. Kalau teman-teman buat manual, caranya kan seperti ini tadi ya, buat kelas. Misalnya teman-teman beri nama kelas pertama atau begini, kayak begini, kelas pertama begini.
Tapi teman-teman disuruh bikin sampai 100. Nah, misalnya isinya cuma main saja, terus shout saja di sini, shout kelas dot get ada di sini, atau shout saja nama kelasnya, kelas pertama begini. Tidak usah repot ya, kita begini saja. Jadi teman-teman disuruh dapat tugas kayak begini, bikin kelas seperti ini tapi sebanyak 100 ya. Kalau teman-teman punya kreativitas mungkin mengembangkan dari hasil belajar menulis file, teman-teman bisa bikin kelas yang menggenerate kelas juga. Jadi misalnya saya beri nama generator kelas ya, seperti ini. Terus di sini saya buat, kita harus sedikit mengembangkan pengetahuan kita menggunakan looping buat main dulu. Terus di sini saya bikin integer jumlah kelas yang akan dibuat. Misalnya saya buat di sini 100 begini ya. Terus saya bikin di sini for, kalau mau praktis pakai for i ini ya. For ada yang di bawah ini, for i dari i sama dengan 1 sampai lebih kecil sama dengan 100, karena saya membuat 100 kelas ya. Di sini saya atur dulu pertama, seperti pada saat saya menulis ke file, saya buat dulu file name-nya ya, seperti ini. Ini saya copy, saya modifikasi. Jadi saya nanti nama kelasnya adalah pakai kelas begini, kelas nomornya langsung pakai nomornya, nanti dotnya dot java ekstensinya ya. Jadi di sini saya sisipkan nomor dari i-nya, nomor dari kelasnya. Jadi saya gunakan petik dulu, petik lagi, terus saya gunakan tanda tambah. Di tengahnya saya sisipkan di sini i-nya. Jadi nanti ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 100. Ini nama kelasnya. Ya, isi dari kelasnya saya tuliskan di sini. Kita bisa tuliskan juga sebagai message ya, message atau kode, source code. Sama dengan saya buat petik dulu seperti ini. Kemudian nanti saya tulis filenya. Cara menulisnya adalah pakai ini juga. Saya tidak apa-apa, saya copy. Karena saya sedikit malas jadi saya copy, tapi tidak apa-apa ya. Ya, di sini saya rubah. Yang penting teman-teman tahu, tidak apa-apa copy paste. Saya copy ini. Yang saya mau tulis adalah source code-nya. Oke, file name-nya sudah diatur di atas ini, file name-nya. Kemudian ini encoding-nya. Ya, sekarang di sini. Jadi ada sebuah keunikan di Java, nama kelas selalu sama dengan nama filenya ya. Jadi kalau nama kelasnya adalah kelas i begini, berarti nama filenya nanti adalah, kita lihat sama, latihan misalnya, seperti latihan membaca file. Nama filenya juga latihan menulis file, ini nama filenya adalah latihan menulis file.java. Jadi ini akan menjadi nama kelasnya. Jadi saya bisa copy yang ini dulu. Di sini source code, saya mau pakai append sebenarnya, tapi saya pakai tambah saja, plus sama dengan ini. Oke, saya modifikasi sedikit. Jadi nanti nama filenya di sini. Berarti di sini saya tulisnya adalah kelas yang ini ya. Oke. Kemudian nanti di bawah dibalas kurungnya. Source code
plus sama dengan ini balas kurung kurawalnya, terus kurung kurawal terus titik koma. Jadi public class terus titik koma. Mungkin saya jangan buat 100 dulu ya, saya buat 10 saja. Jadi nanti pada saat harapan saya ini akan membuat sebanyak 10 kelas di sini tambahannya. Nama kelasnya adalah kelas 1, kelas 2 dan sampai kelas 10. Dan ada isinya ini di dalam filenya. Oke, coba kita run saja dulu. Baik, dia sudah buat kelas ya, ini kelas dia buat. Dia menulis kelasnya. Oke, isinya baru ini. Dan ini tidak ada errornya, sudah benar. Cuman belum ada method mainnya. Sama semuanya. Jadi kalau kelas yang ke-9 kita buka, dia di sini kelas 9 isi filenya ya. Nama kelasnya kelas 9.java. Saya mau nanti dia seperti ini. Jadi di sini ada main begini, terus di sini ada tulisan nama kelasnya shout begitu. Kalau di run ya ada tulisan kelas 7 begini. Jadi saya mau ada tambahan string ini lagi ya. Caranya mudah, saya copy saja lagi nih. Saya copy di sini di generator, saya copy sama ini ya, sama spasinya juga di generator. Source code plus sama dengan titik koma, terus balas dulu kurungnya. Source code yang ini dulu kita balas. Source code plus sama dengan titik koma. Terus yang di tengah ini ada triknya sedikit karena dia mau dirubah angkanya ya. Tidak apa-apa, kita tulis dulu. Di sini source code plus sama dengan titik koma. Seperti ini. Oke, baik, sudah benar. Ini programnya sudah berjalan dengan benar. Kita cek dulu masing-masing. Sebenarnya sudah ada garis miring N nya di belakang, cuman dia tidak enter ya. Nanti boleh dipelajari lebih lanjut. Kita coba utak-atik lagi. Tapi sampai di sini sudah benar ya. Jadi kalau kita run ini dia bisa mencetak sebanyak 10 kelas. Kalau misalnya kita modifikasi bisa sampai 100, atau misalnya diperintahkan untuk atau diminta untuk membuat 1000 kelas, kita bisa klik kanan di sini run, dan generator kelas kita akan membuat sebanyak 1000 kelas. Ini semua kelasnya yang dia buat. Dan kelas ini bisa di run ya, karena dia punya method main. Kita coba di kelas yang ke berapa ini, ke 1000 atau kelas ke 999. Kita run filenya, dia akan menghasilkan string ini, system out print kelas 99. Coba kita run ini ya. Jadi ini bisa dikembangkan lagi, teman-teman bisa membuat generator kelas. Jadi sebuah program yang menulis program juga. Baik, saya kira demikian latihan kita untuk membaca dan menulis file menggunakan kelas Java Neo Files. Kita gunakan kelas yang ini. Jadi komponen yang kita butuhkan adalah Java Neo Files dan Java Neo Path. Kemudian kalau kita butuh untuk encodingnya pakai standar karakter set ini ya. Saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.